Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidaklah ada li ahli Madinah bagi ahli Madinah, tidak sepantasnya, tidak semestinya li ahli Madinah bagi penduduk Madinah, wa man haulahum dan sekitar mereka, minal a'rabi daripada orang-orang badui, orang-orang kampung, ayyatakhallafu untuk tertinggal an Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Rasulullah berangkat untuk memperjuangkan agama. Makanya tidak pantas, tidak semestinya penduduk Madinah dan sekitarnya kok tertinggal dari Rasulullah di dalam perjuangan agama. Wala yarghabu dan tidak mencintai bi anfusihim, tidak menyukai bi anfusihim dengan diri-diri mereka, an nafsihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini tidak pantas bagi mereka tidak mengikuti Nabi, dan tidak pula mereka lebih mementingkan diri sendiri meninggalkan Rasulullah SAW. Sebaliknya, seharusnya mereka ini selalu yaitu bersama Rasulullah dan melindungi Rasulullah SAW, barengi menyertai Rasulullah di dalam perjuangan-perjuangan semuanya. Dzalika yang demikian itu bi annahum, karena mereka la yusibuhum tidak mengenai mereka dhama'un rasa haus, wala nasabun dan tidak pula rasa lapar, wala makhmasatun dan tidak wala dhama'un wala nasabun dan tidak pula rasa capek letih, wala makhmasatun dan tidak pula rasa lapar fi sabilillah di dalam jalannya Allah, wala yata'una dan tidak pula mereka maniti mautian tempat untuk meniti, tanah untuk dilalui, yaghidhu yang memarahkan, yang membuat marah al-kuffara orang-orang kafir, wala yanaluna dan tidak pula mereka tidak mengenai min aduwin dari musuh, nailan satu bencana, menimpakan satu bencana, bisa membunuh musuh atau bisa menawan musuh atau bisa menjarah harta mereka, illa kutiba kecuali ditulis lahum bagi mereka semua, bihi dengan amalan ini semuanya ditulis amalun soleh, amal soleh. Jadi orang itu kalau berjuang ini apapun ditulis ada amal soleh. Capek-capeknya, letihnya, hausnya, laparnya, membuat marah orang kafir, atau dapat menimpakan bencana kepada orang kafir, semuanya adalah amal soleh. Ditulis amal soleh yang pahalanya nanti akan diambil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, Allah tidak menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahalanya orang yang telah berbuat baik, pahalanya orang yang berbuat baik. Berbuat baik apa muhsin itu? Muhsinin ini adalah orang yang mau berjuang fi sabilillah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berjuang fi sabilillah. Wala yunfikuna dan tidak pula mereka menginfakkan di dalam perjuangan tadi nafaqatan, nafaqah saghiratan, sedikit kecil, walaupun hanya sebiji kurma. Mampunya hanya bisa membawa sebiji kurma atau memberikan sebiji kurma untuk fi sabilillah,
wala kabiratan dan tidak pula nafkah yang banyak besar, wala yaqta'una dan tidak pula mereka melewati wadiyan lembah, illa kutiba kecuali ditulis lahum bagi mereka kebaikan pula atau amal soleh. Jadi mereka ini orang yang keluar fisabilillah, itu yang dikeluarkan nafkahnya itu semuanya ditulis amal semuanya oleh Allah. Nafkah kecil, nafkah besar, atau keluar jalan kaki melewati lembah-lembah, gunung Lawu, gunung Semeru, gunung Merapi, gunung Bromo, itu kalau fisabilillah semuanya ditulis sebagai amal soleh. Sekarang banyak anak-anak muda naik ke gunung tapi tidak untuk dakwah, enggak ada. Mati konyol ya Mas. Tapi kita anak-anak muda kita ini mumpung masih muda, sama-sama mudanya kayak saya ini. Ini kalau kita ini keluar, kita akan potong gunung, kita akan lewati gunung, lewati lembah, lewati hutan. Karena hanya keluar hanya untuk fisabilillah. Nah, keluar jalan kaki. Dengan begitu semua langkah-langkah kita, capek-capek kita, haus, lapar, Masya Allah. Maka orang-orang kafir melihat jamaah-jamaah yang dikeluarkan ini, saya datang ke kampung-kampung, ke kota-kota, marah hatinya mereka. Kobong hati mereka, orang-orang kafir. Semakin kobong, semakin banyak pahala kita. Jadi orang-orang kafir itu enggak suka bila mana ada jamaah-jamaah yang keluar. Maka Allah katakan ini, wala yata'una mauti ayyaghidul kuffar. Dan tidak meniti satu jalan yang mendatangkan marahnya orang kafir. Jalan kaki, bawa kompor. Kenapa yang bawa kompor itu? Terus saja. La ilaha illallah. Orang kafir marah. Oh, semuanya yang ditulis sebagai amal soleh. Makanya itu. Memarahkan orang kafir menjadikan amal soleh. Kita amal agama sehingga orang kafir tidak terima. Itu akhirnya mereka marah. Oh, itu amal soleh. Teruskan aja. Teruskan aja. Dan amal soleh itu akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita kepada surga. Ya Allah, Masya Allah. Liyadziyahum, supaya Allah membalas, supaya yadziyahumullah, supaya Allah membalas mereka. Ahsana ma kanu ya'malun, baiknya perkara yang adanya mereka mengamalkannya. Semua amalan-amalan baik itu akan dibalas semuanya oleh Allah SWT. Jadi ayat ini adalah ayat yang mencela orang-orang yang tidak keluar fisabilillah. Dicela oleh Allah. Maka ketika sudah dicela terus oleh Allah seperti ini, akhirnya seluruh Madinah ini kalau ada suara panggilan, ya khailallah irkabi, wahai kesatria Allah, naiklah kendaraanmu, berangkat untuk berjuang agama. Langsung itu Madinah jadi sibuk, orang itu lari semuanya persiapan untuk keluar, habis tidak ada tersisa. Jadi Madinah ya bagaimana? Masya Allah. Akhirnya apa? Tidak ada orang di Madinah. Jadi Nabi itu nyuruh mengeluarkan jamaah sampai habis. Sampai akhirnya diaturlah cara pengeluaran jamaah. Jadi sahabat itu kalau sudah amal itu direm. Kita ini kalau amal digas. Digaspol itu loh, itu hanya jalan 20 kilo. Sahabat ini belum digas itu, gas sedikit itu aja. Gas sedikit itu sudah langsung 100,
200 300 km per jam. Ini kudu direm sampai. Akhirnya diadakanlah pengaturan pengeluaran jamaah. Sehingga ketika mereka itu keluar semuanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian di Madinah. Nah, tidak ada temannya. Sendirian, kecuali hanya sedikit orang. Nah, akhirnya turun ayat kembali ini. Wa ma kana, dan tidaklah ada al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, liyang firu, kok berangkat berjuang kafatan semuanya. Nah, ini ada pengaturan ketika sudah mereka ngejos habis-habisan, bukan ngejos, mereka takut sebetulnya kalau tidak keluar fisabilillah ini dicela oleh Allah. Bahkan sebagai ayat mengatakan illa tangfiru yu'adzibkum adzaban alima. Bila mana kalian tidak keluar fisabilillah, Allah akan datangkan azab yang menyakitkan kepada kalian. Ya takutlah. Itu ayat. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan Allah akan ganti orang lain selain kalian, itu sudah enggak laku. Allah akan cari orang yang bermutu. Nah, takut para sahabat. Maka hadirin, maka akhirnya itulah ada pengaturan, ayat pengaturan ini. Itu apa? Wa maka dan tidaklah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, liyang firu, kok berangkat berjuang kafatan dengan semuanya. Walau la mafaroh, maka hendaknya berangkat berjuang min kulli firqatin, dari setiap qabilah, dari setiap kelompok itu ada berangkat, orang yang berangkat untuk berjuang, minhum, dari mereka, dari orang-orang yang beriman, ta'ifatun, satu jamaah, satu kelompok, satu jamaah besar. Nah, dan sebagian lagi, satu jamaah yang lain, itu ada yang masih tinggal di Madinah untuk menyertai baginda Nabi Muhammad SAW. Ada masalah. Nanti ada jamaah yang keluar, ta'ifatun, satu jamaah untuk keluar. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka hendaknya dari setiap kabilah dari orang-orang iman itu ada satu jamaah yang keluar. Jadi makanya di dalam pengaturan jamaah tabligh itu setiap halaqah mengeluarkan sekian, setiap halaqah mengeluarkan sekian, halaqah. Setiap makalah satu jamaah, setiap makalah satu jamaah. Tidak diambil semuanya, habislah orangnya. Nanti ambil semuanya, satu jamaah. Nah, di Indonesia ini sudah berapa pondok kira-kira? Mungkin ada 10.000, 20.000, banyak sekali pondoknya ya. Kalau satu pondok ini semuanya keluar, itu masih kurang. Nah, satu pondok yang di Temboro ini keluar semuanya, itu masih kurang sebetulnya. Karena masih pondok-pondok belum ada yang keluar, itu banyak yang lain-lain. Nah, ini pengaturan. Walaula nafara, maka hendaknya berangkat berjuang min kulli firqatin, dari setiap kabilah atau setiap kabilah, minhum, dari mereka, ta'ifatun, satu golongan, satu jamaah. Kemudian yang lain supaya tinggal di Madinah untuk menghidupkan maqami taklim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyatafaqahu, supaya mereka belajar agama dengan baginda Nabi. Liyatafaqahu, supaya mereka belajar agama, belajar fid dini, di dalam urusan agama. Waliyungdiru, dan supaya mereka dapat menyampaikan apa yang mereka telah pelajari itu, qaumahum, kaum mereka yang sedang memperjuangkan agama. Kan dibagi dua tadi, ya dah. Nanti sebagian keluar dan sebagian belajar. Idza raja'u, bila mana yang keluar tadi telah kembali, ilaihim, kepada mereka. Nanti ketika yang keluar sudah kembali dari dakwahnya, maka begitu pulang
yang belajar sama baginda Nabi memberitahu. Tadi baginda Nabi itu bayarnya begini, baginda Nabi mengeluarkan hadis ini, baginda Nabi sampaikan. Oh begitu, ada hukum juga ini, hukum datang baru, wahyu baru juga datang, sampaikan kepada orang-orang yang keluar dari fisabilillah. Begitu bersilih berganti seperti itu. Itulah amalannya para sahabat dulu di Madinah. Awalnya mereka kalau ditaskil semuanya berangkat. Kemudian dibuat pengaturan yaitu bergantian. Sebagian ada yang keluar, sebagian ada yang belajar ngaji bersama Nabi. Yang keluar datang, yang belajar ngaji nyampaikan apa yang dia pelajari dari baginda Nabi disampaikan kepada yang keluar. Supaya yang keluar itu tidak ketinggalan ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti gantian, ganti yang asalnya belajar, itu ganti yang keluar. Ganti yang keluar nanti, ganti yang belajar. Nah, nanti terus berganti. Itulah santri-santri baginda Nabi, para sahabat, itu diatur oleh baginda Nabi cara keluar dan cara belajarnya. Sehingga mereka menjadi pelajar-pelajar dan mereka menjadi pejuang-pejuang. Paham tak? Mereka juga belajar, mereka juga pejuang. Maka belajarnya tidak banyak, sedikit aja beberapa hadis begitu saja, langsung sampaikan dan juga langsung berjuang. Makanya Sayyidina Abu Bakar, siapa tuh santri-santri Nabi? Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Jarir bin Abdullah, ya Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, semua itu adalah santri-santri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Nabi mereka mengambil hadis, mengambil ilmu, kemudian diceritakan sampai kita kalau kita membaca yaitu an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, an Ibnu Mas'ud. Nah, itu karena dia dengar dari baginda Nabi disampaikan ilmu sampai ke kita. Masya Allah, itulah santri-santri baginda Nabi. Tidak ada satupun santri baginda Nabi yang tidak memperjuangkan agama karena sistem pendidikannya adalah begitu. Ngaji, berangkat berjuang, gantian ngaji, berangkat berjuang, terus begitu tidak henti-hentinya. Bukan hanya itu, Sayyidina Umar ini bahkan kalau di rumah pun juga gantian. Sayyidina Umar mempunyai yaitu teman di Madinah dari sahabat Ansor. Kalau Sayyidina Umar itu sedang belanja di pasar atau berdagang di pasar, maka temannya ini bagian ngaji dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus mereka ketemu apa yang dia dengar dengan Nabi disampaikan kepada Sayyidina Umar. Kamu lihat itu di kitab Hayatus Sahabat. Kemudian temannya yang ganti ke pasar, Sayyidina Umar ganti yang dengarkan wejangan-wejangan baginda Nabi SAW. Kemudian mereka akan ketemu setiap hari dan dia akan sampaikan tadi Nabi berkata seperti ini, nyampaikan hadis ini. Maka jadi itulah ilmu tadi menyebar di kalangan para sahabat. Cara gantian, berputar terus itu. Jadi tidak metode pembelajarannya kayak seperti kita ini. Belajar terus sampai selesai daurah. Enggak begitu. Zaman baginda Nabi belajar, ambil satu hadis, dua hadis dari Nabi, kemudian sampaikan, kemudian dakwah, ambil lagi. Di antara mereka juga baru saja ambil asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kemudian langsung sampaikan, langsung dakwah. Di antara mereka itu terus begitu. Itulah perputaran cara belajar Nabi. Kalau mereka ini belajarnya itu sampai menyelesaikan pendidikan mereka semuanya, baru mereka dakwah. Ya enggak ada orang dakwah tuh zaman Nabi. Lah Nabi belum selesai ngajar. Ngajarnya kan selesai setelah 23 tahun. Paham maksudnya? Paham tak? Kalau Nabi harus menyelesaikan 23 tahun, ya Abu Bakar mau keluar ya enggak bisa. Masih ngaji Nabi. Wahyunya belum habis. Ya kan? Berarti metode pendidikan zaman dulu sudah sering tak sampaikan sangat berbeda dengan sekarang. Jadi mereka ini hanya duduk mendengarkan Nabi mengeluarkan hadis, kemudian mereka berangkat berjuang, kemudian datang lagi ngambil hadis berangkat berjuang, terus begitulah
Itulah, makanya mereka itu berdakwah terus dan mereka itu ngaji terus. Kalau mereka ini dibuatlah itu ketika ditertib di dalam jamaah tabligh kita ini, yaitu bagaimana amal makomi itu hidup, taklim di masjid itu hidup, dan intikoli yaitu keluar fisabilillah juga hidup. Mereka yang intikoli pulang dari intikoli nanti datang untuk duduk di amal makomi mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi, nanti ditaskil lagi 3 hari, keluar 3 hari. Nah, ganti siapa? Ganti yang lain mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi di mana? Di mahalah, di masjid. Ini paham nggak maksud saya? Nah, ini bayin hidayah keluar ini. Jadi begitu mereka ini bergantian seperti itu. Jadi ada amal makomi, ada amal adi. Ini ayat ini adalah ayat asas, yaitu pembentukan amal makomi dan intikoli. Apa? Makomi dan intikoli itu asas. Ini sering sekali ayat ini dibaca oleh Syekh Sa'ad, para masyayikh Nidhamuddin mulai zaman dulu sampai sekarang. Inilah asas daripada amal makomi dan intikoli. Kalau dulu seumpama tidak diatur seperti ini, yaitu ayat yang pertama tadi, illa taghfiru yu'adzibkum adaban alima, ya toh? Maka tidak ada amal makomi. Faham? Hanya intikoli tok, tidak. Setelah makomi intikoli, setelah intikoli makomi. Begitu tata caranya. Dan seperti itu. Jadi ini ayat yang awal ini, ya toh? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini adalah intikoli. Mahfum. Ya. Kemudian liyatafaqahu bagi orang yang masih tinggal di Madinah atau kalau di kampung, liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini adalah amal maqami. Mahfum. Nah, ini adalah ayat pengaturan dakwah, ini ayat yang sangat penting, asas daripada intikoli dan maqami dalam jamaah tabligh ayat ini. Sangat penting sekali ini. La'allakum, semoga mereka kaum yang baru datang dari berjuang tadi, yahdharun, yaitu takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu salah kalau orang itu hanya intikoli saja, datang ke rumah tidak mau ikut menghidupkan maqami, dia tidak akan pernah dengar hadis. Misalnya harusnya seluruh kampung itu ngaji semua sampai kayak begini loh kayaknya, harusnya itu. Kalau dulu kan nggak ada pondok di zaman Nabi, hanya masjid saja. Tapi mereka yang tidak keluar, mereka itu semuanya ngaji sama Nabi. Ini yang ngaji hanya ini saja. Mana itu lihat di pasar, masih banyak yang belum ngaji, ya kan? Nah, tidak di mana belum ngaji, harus yang tidak keluar itu ngaji. Kenapa aku suruh ngaji terus saja? Mau gak ngaji, keluar. Pilihannya hanya 2. Intikoli atau makomi kalian. Paham toh? Hanya 2, intikoli atau makomi. Intikoli itu artinya adalah keluar fisabilillah, makomi itu ngaji. Paham toh? Saya itu melihat ada kadang santri-santri pamit, izin Pak, mau makomi. Loh, makomi itu artinya ngaji. Sekarang lagi ngaji, kamu kan sudah makomi. Lah akhirnya makomi itu dipelencengkan artinya. Artinya apa? Kawin. Lah. Wah, haula wala quwata illa billah. Enggak bener itu. Paham toh? Jadi makomi itu maksudnya itu kata-kata makomi itu adalah yang dimaksud dalam jamaah itu dalam pendidikan dakwah kita ini, itu yang dimaksud adalah ngaji di masjid. Maka bagaimana seluruh masjid-masjid orang Islam itu dihidupkan, yaitu pembacaan Al-Quran, pembelajaran baca Al-Quran, dan juga pembelajaran hadis-hadis Nabi. Di masjid ataupun di rumah juga begitu. Apa yang dihidupkan di rumah? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Itu ayatillah Al-Quran,
hikmah adalah hadis. Kamu lihat itu di kitab tafsir. Tafsir mana aja ya begitu kitabnya. Ini saya membawa tafsir. Artinya ya begitu. Jadi ini bukan ayat pelarangan dakwah, bukan. Tapi ini ayat pengaturan dakwah, ayat yaitu pengaturan intikali dan makomi. Karena dulu para sahabat itu ketika ditaskil untuk intikali atau khurud itu bersih semuanya Madinah untuk keluar fisabilillah. Sehingga dibuatlah yaitu tertib, yaitu gantian seperti itu. Paham ya? Ya, insyaallah. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز بهم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.